Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas terbuka uang masuk ke rekening Anda, ini yang terjadi kemudian. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana mungkin penegasan ke diri sendiri, atau afirmasi, semacam kalimat, saya terbuka, akan mampu mewujudkan uang di dunia nyata. Terwujudnya itu tentu saja melalui sarana-sarana, walaupun penciptaan itu sendiri adalah metafisik. Tapi proses untuk mewujudnya tetap mengikuti hukum yang berlaku di dunia fisik atau bumi. Sepertinya perlu ada penjelasan lebih lanjut untuk afirmasi semacam saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya. Jadi jika mengatakan saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya, itu artinya Anda sudah membuka diri selebar-lebarnya untuk peluang apapun yang datang di masa depan. Bagi sebagian orang, angka 1 miliar rupiah bisa digunakan untuk meregangkan mental sebelum kemudian memasang nominal yang sesuai dengan diri. Pernah dibahas di materi terdahulu di nomor 186. Karena yang dilatih dinaikkan di sini adalah titik setel keuangan. Perlu dicatat, ini belum bicara tentang keyakinan yang membatasi atau mental block atau money blueprint. Bagaimana Anda telah diprogram untuk merespon uang dan kekayaan sepanjang hidup Anda yang dimulai sejak masa kanak-kanak Anda. Karena idealnya, keyakinan yang membatasi atau mental block tentang uang atau penghasilan sebaiknya dibereskan terlebih dahulu, agar terjadi keseimbangan sehingga hasilnya optimal. Coba bandingkan pernyataan ini. 1. Saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya tahun ini. 2. Saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya. 3. Saya terbuka menerima uang dari segala arah, termasuk dari arah tak terduga-duga. 4. Saya terbuka untuk pekerjaan yang menyenangkan dengan penghasilan yang memuaskan. Jika masa lalu Anda memang pernah punya 1 miliar rupiah di rekening, maka menggunakan afirmasi semacam saya menikmati 1 miliar rupiah atau lebih masuk ke rekening saya, tentu akan terasa ringan, mudah buat Anda, dan pikiran tidak akan menuduh bahwa itu tidak benar. Kalimat afirmasi mana yang terasa lebih ringan, tidak mengikat, dan pikiran tidak menuduh bahwa itu tidak benar, tidak membohongi diri sendiri. Silakan pilih, karena setiap orang berbeda sesuai dengan kondisi pikiran bawah sadarnya. Tidak ada yang benar atau salah. Pastikan itu yang terasa nyaman buat Anda secara pribadi. Ternyata, tidak semua orang nyaman dengan target. Apakah itu nominal uang dan waktu pencapaiannya? Ada yang merasa lebih nyaman dengan afirmasi, saya terbuka menerima uang dari segala arah, termasuk dari arah tak terduga-duga. Tetapi ada juga orang yang jangankan target, nominal, dan waktu pencapaiannya. Ada terselip kata uang saja, sudah membuatnya risih. Sehingga dia tidak bisa kalau langsung ke uangnya. Maka mungkin dia merasa cocok dengan afirmasi semacam, saya terbuka untuk pekerjaan yang menyenangkan dengan penghasilan yang memuaskan. Jadi kalau begitu, apa afirmasi yang efektif dan bekerja buat Anda? Afirmasi yang efektif dan bekerja adalah yang cocok dan sesuai dengan kondisi pikiran bawah sadar masing-masing. Wadah dan sumbernya. Baiklah, jika Anda sudah memutuskan untuk terbuka, titik setel keuangan dinaikkan, berarti Anda mau komitmen untuk meningkatkan kapasitas diri agar wadahnya mau menyesuaikan dengan keuangan yang meningkat tersebut. Di sini termasuk mau memperbesar peluang sumber pemasukannya. Perluas wadah Anda melalui pengetahuan atau kemampuan khusus baru, apa yang dibutuhkan sesuai bidang Anda saat ini. Kemudian perluas potensi market Anda atau jenis investasi untuk memperbesar peluang sumber pemasukannya. Ingat, Law of Attraction menyatakan semesta hanya akan mengirimkan sesuai dengan diri Anda dan bukan keinginan Anda. Diri Anda di sini adalah wadah Anda, kapasitas Anda. Ataukah Anda berharap melalui warisan, dapat pemberian atau pesangon atau menang undian? Memang ada yang seperti itu, tapi sayangnya ini tidak untuk semua orang. Kemudian tuntunan atau inspirasi untuk melakukan apa, termasuk Anda akan mengalami apa nantinya, hanya Anda sendiri yang akan tahu. Tetapi ada tanda-tanda yang langsung bisa diamati saat
titik setel keuangan Anda memang sudah meningkat. Yang akan terjadi kemudian kemungkinan pengeluaran tak terduga berkurang sehingga dicukupkan. Tiba-tiba mulai mengelola keuangan dengan lebih baik. Munculnya ide-ide untuk menghasilkan uang dari sumber lain, mendapat bantuan atau sumber pemasukan tak terduga. Banyak seperti yang sering disarankan oleh buku-buku tentang Law of Attraction, tetapi mungkin masih banyak yang keliru memahami apa arti kalimat bersikaplah seolah-olah Anda sudah memilikinya. Menurut saya lebih tepatnya adalah bersikap terbuka untuk sesuatu hal itu mewujud, yang ditunjukkan melalui pikiran, perasaan, dan perilaku tertentu. Jadi hiduplah sebagai orang yang sedang berproses ke sana. Siapkan wadah diri, perlengkapi diri, tingkatkan diri terus-menerus. Sudahkah Anda mempersiapkan diri sebagai orang dengan penghasilan tertentu misalnya? Tidak lupa meningkatkan keahlian dan pengetahuan khusus yang dibutuhkan. Dan juga perluas pergaulan Anda, tadi sudah disebutkan ya, perluas wadah dan perluas sumbernya. Jadi ini bukan tentang bersikap berpura-pura seolah-olah Anda sudah memilikinya, tapi Anda perlu menunjukkan ke alam semesta, inilah bagian yang saya lakukan untuk mendukung perwujudannya. Sambil tetap percaya ada bagian lain yang memang jadi urusannya semesta. Jadi bukan hanya semata tentang menetapkan impian, tetapi juga bagaimana dalam keseharian Anda berpikir, berperasaan, dan berperilaku agar tetap selaras atau tune in, satu frekuensi dengan niat atau impian tersebut. Segala sesuatunya adalah dinamis, banyak kemungkinan, dan bisa tak terduga. Anda tidak tahu bagaimana atau kapan tepatnya Anda akan mendapatkan apa yang Anda impikan. Tetapi untuk mempercepat prosesnya, pastikan pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan Anda selaras dulu dengan kenyataan yang Anda impikan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-194 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.